Episode kali ini berjudul Perang di Pulau Wanita, kasus yang melibatkan Koby sang pahlawan. Dari Kurohige dan Hancock dimunculkan. Kurohige sebagai Yonko punya bounty sebesar 3.996.000.000 berry. Sedangkan Hancock sebagai mantan Shichibukai punya bounty sebesar 1.659.000.000 berry. Hancock terlihat tak berdaya karena kekuatan Kurohige membuatnya tak bisa mengeluarkan kekuatan Mero-Mero no Mi. Kurohige mengatakan bahwa dia ingin mengambil kekuatan milik Hancock, tapi Hancock bersikeras bahwa orang-orang yang sudah membantu tidak akan bisa kembali ke wujud asli mereka jika kekuatan dia diambil. Menurut Hancock, kekuatan itu ada kaitannya dengan kecantikan yang dia miliki, dan hanya dia yang bisa mengembalikan orang-orang menjadi manusia biasa. Kurohige tampak tidak percaya dengan ucapan Hancock. Dia menganggap bahwa jika dia melepaskan Hancock, maka akan mengubah Kurohige menjadi batu juga. One Piece episode 1088 yang diberikan judul Mimpi Luffy. Melanjutkan pertarungan di kerajaan Amazon Lily. Saat Kurohige berniat membunuh Hancock, aura haki tingkat tinggi muncul. Dan sosok itu adalah Silver Rayleigh. Silver Rayleigh muncul di arena pertarungan. Hancock minta agar pertarungan diakhiri. Kurohige dipaksa pergi dan dia akan memastikan bahwa Hancock akan mengembalikan wujud semua orang tanpa perlawanan lebih jauh. Kemunculan Rayleigh berhasil menyelamatkan nyawa Hancock dan warga Amazon Lily. Hancock ini harus mencari cara untuk menghindarkan Amazon Lily dari bahaya. Selama dia ada di pulau itu, keselamatan warga pasti terancam. Di sisi lain, keberhasilan dari Vegapunk dalam memaksimalkan kekuatan batu laut membuat angkatan laut bisa mendatangi Calm Bed kapan saja, tanpa harus mengkhawatirkan keberadaan monster laut di sekitar lautan itu. Rayleigh datang ke Amazon Lily tak sendirian, dia ditemani oleh Saki. Di momen itu terungkap bahwa sebenarnya Saki adalah mantan Ratu Amazon Lily, sekaligus mantan Kapten Bajak Laut Kuja. Nama asli Saki adalah Sakuyaku. Dia berada di dua generasi di atas Hancock dan satu generasi di bawah Gloriosa alias Nenek Nyon. Percakapan di antara Hancock, Rayleigh, Nyon, dan Saki terungkap fakta bahwa Sarapim diciptakan untuk menggantikan posisi para Shichibukai. Selain itu, Sander, Sonia, dan Marigold membeberkan fakta mengejutkan bahwa salah satu Sarapim yang ada di Amazon Lily punya wajah yang sangat mirip dengan Hancock di masa kecil. Kondisi itu sama dengan sosok Sarapim yang dilawan Kurohige yang punya wajah seperti Mihawk. Apakah ini artinya akan ada 7 Sarapim yang wajahnya menyerupai para mantan Shichibukai di usia belia mereka? Koby tidak pulang dari Amazon Lily bersama rombongan angkatan laut, melainkan diculik Kurohige. Kemudian Shin berpindah di atas kapal Thousand Sunny. Dibuka dengan ekspresi kaget Luffy yang mendengar kabar Sabo diklaim telah membunuh Raja Arabasta, Nefertari Cobra. Luffy mengamuk dan mengatakan bahwa kabar itu adalah sebuah kebohongan dan tak mungkin melakukan tindakan itu. Selain Luffy, Robin yang selama time skip bergabung dengan pasukan revolusi pun meyakini kabar itu adalah sebuah hoax. Menurut Robin, pasukan revolusi hanya mengincar para bangsawan, bukan para raja. Luffy sangat ingin pergi ke Arabasta setelah mendengar kabar kematian Raja Cobra. Adanya perlawanan pasukan revolusi dan keberadaan Vivi yang entah di mana. Keinginannya itu dimentahkan Zoro yang mengatakan rentetan peristiwa itu terjadi di Marigose dan tak ada gunanya pergi ke Arabasta. Mendengar itu, Luffy lantas mengubah keinginannya untuk pergi ke Marigose. Zoro semakin emosi. Ia mengatakan bahwa tak mungkin mereka pergi ke sana karena itu artinya mereka akan menghadapi seluruh pasukan angkatan laut. Ia lantas meminta Luffy untuk mendinginkan kepala sebelum memutuskan langkah selanjutnya.
Zoro juga mengingatkan Luffy soal apa yang dulu pernah dia katakan saat melihat Fever Card S sedikit terbakar. Saat itu Luffy tidak khawatir karena meyakini S punya petualangannya sendiri dan Luffy tak mau mengganggu itu. Mendengar ucapan Zoro, Luffy sedikit melunak meski dirinya masih menghujat Zoro. Robin lantas melanjutkan cerita soal berita-berita yang ada di surat kabar, termasuk soal penghapusan sistem Shichibukai hingga terbentuknya Cross Guild yang dalam surat kabar itu disebut dicetuskan bagi sebagai Yonko baru. Sebenarnya masih ada beberapa informasi lain di surat kabar itu yang menyinggung nama Luffy. Namun Luffy tampak tidak peduli. Ia hanya meminta Robin untuk memberitahunya saat kondisi sudah gawat. Luffy yang sudah tenang lalu bercerita soal Sabo yang dulu hidupnya terkekang. Itu menjadi dasar tujuan hidup Sabo selama ini. Sabo, kata Luffy, ingin semua orang bisa hidup bebas dan menjelajahi dunia, lalu menuliskan semua pengalamannya itu di sebuah buku. Luffy pun menceritakan bahwa dulu dia, S, dan Sabo pernah bersumpah dan masing-masing dari mereka mengungkapkan apa mimpi mereka. Di momen ini, semua seperti di momen-momen sebelumnya. Mimpi Luffy tidak diperlihatkan. Namun kemungkinan mimpi Luffy sudah diperlihatkan ketika melawan Kaido di Onigashima. Adegan langsung lompat ke reaksi dari orang-orang yang mendengar mimpi itu. Zoro dan Nami terlihat kaget. Jinbe mempertanyakan ucapan Luffy. Brook dan Franky tertawa terbahak-bahak. Usopp seakan tak percaya, sedangkan Sanji meminta Chopper untuk memeriksa kepala Luffy. Robin tak bisa berkata-kata, bahkan Chopper terlihat kagum saat mendengar mimpi Luffy. Usopp kemudian mengingatkan bahwa mimpi itu tak mungkin bisa jadi kenyataan. Namun, Luffy menegaskan bahwa jika dia bisa menjadi Raja Bajak Laut, maka mimpi itu bisa jadi kenyataan. Setelah itu, Luffy baru menyadari bahwa selama ini dia belum pernah menceritakan mimpinya ke teman-temannya di bajak lautnya sendiri. Luffy baru sadar bahwa hanya ada 3 orang yang pernah mendengar mimpinya, yaitu S, Sabo, dan Shanks. Menurut Luffy, ketiganya malah tertawa saat mendengar mimpi itu. Bahkan, Shanks sampai menangis terbahak-bahak saat mendengar itu. Franky mengatakan untuk mewujudkan mimpi itu, setidaknya Luffy harus jadi Raja Bajak Laut. Luffy dan kawan-kawan hanya perlu menemukan satu Road Poneglyph agar bisa mencapai Laugh Tale. Robin dengan cepat memotong ucapan Franky dan menyebut bahwa Road Poneglyph yang tersisa justru adalah yang paling sulit dicari. Menurut Robin, selama ini tak ada satu orang pun yang pernah menemukan batu itu dan tak ada petunjuk sama sekali mengenai di mana keberadaan Road Poneglyph itu. Oke, sekian episode kali ini. Mohon dukungannya untuk dapat di-subscribe, like, dan komennya agar channel ini dapat berkembang dan dapat menyediakan konten-konten selanjutnya untuk kalian. Terima kasih.